teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bareng nih. Kali ini materinya sangat menarik teman-teman, yakni tentang perencanaan strategis. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama kawan-kawan penyaji. Oke, mungkin bisa dibantu untuk selanjutnya. Oke, jadi kita dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Alma Kamilia, kemudian ada Dara Regita, ada Isna Rahmawati, ada Khairunisa, Nur Etika Rohmah, dan yang terakhir ada Nurul Aulia. Dan kami dari kelompok 6, kelas B, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya Sobat, pada kesempatan kali ini akan kita bahas 4 materi pokok terkait perencanaan strategis. Nah, teman-teman penasaran kan? Oke, mungkin bisa kita lanjut next slide ya. Nah, 4 pokok bahasan yang tadi udah aku singgung sedikit nih. Yang pertama terkait sifat perencanaan strategis. Yang kedua mengenai analisis usulan program baru. Yang ketiga mengenai analisis program yang sedang berjalan. Dan yang keempat mengenai proses perencanaan strategis. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Waktu dan layar saya persilahkan kepada teman-teman kelompok 6. Silakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan untuk poin pertama, yaitu terkait sifat perencanaan strategis. Yang dimana pada saat ini sudah banyak manajer yang memiliki pemikiran tentang masa depan organisasinya, yang dimana hasil pemikirannya itu dapat berupa pemahaman informal tentang arah masa depan yang akan diambil organisasi, ataupun pernyataan formal tentang rencana spesifik bagaimana menuju masa depan tersebut. Boleh tolong next. Kemudian yang selanjutnya ini adalah terkait perencanaan strategis, yang dimana rencana strategis itu adalah pernyataan formal terkait rencana spesifik tentang arah masa depan yang akan diambil organisasi. Kemudian untuk proses memutuskan program yang akan dilakukan organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program selama beberapa tahun ke depan disebut dengan perencanaan strategis, atau yang juga bisa disebut dengan perencanaan jangka panjang dan pemrograman. Singkatnya, perencanaan strategis ini adalah salah satu proses mempersiapkan dan merevisi pernyataan formal dari rencana strategis. Kemudian yang selanjutnya ada terkait poin hubungan dengan perumusan strategi. Di hubungan dengan perumusan strategi ini ada 2 proses manajemen, yaitu perumusan strategi dan juga perencanaan strategis. Untuk membedakan keduanya itu ada 3 poin. Yang pertama, untuk perumusan strategi adalah proses memutuskan strategi baru, yang dimana manajemen telah sampai pada tujuan organisasi dan kemudian menciptakan strategi utama untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian untuk perencanaan strategis adalah proses memutuskan bagaimana menerapkan strategi, yang dimana setelah mencapai tujuan dan strategi yang telah ditentukan dari perumusan strategi, kemudian untuk perencanaan strategis melakukan pengembangan program yang akan menjalankan strategi dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu untuk perumusan strategi adalah studi yang mencakup pertimbangan awal terhadap program yang akan diadopsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk perencanaan strategis adalah studi yang dilakukan yang dapat menunjukkan keinginan untuk mengubah tujuan atau strategi, yang dimana di antara keduanya ini harus dibedakan konseptualnya, karena perumusan strategi dan perencanaan strategis adalah konsep yang berbeda, yang dimana perumusan strategi adalah ide murni kreatif sehingga dapat menimbulkan adanya tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, untuk perumusan strategi itu ada bersifat tidak sistematis, yang dimana biasanya strategi muncul karena adanya peluang ataupun ancaman yang dirasakan oleh organisasi. Sehingga idealnya inisiatif strategi ini mungkin dapat muncul dari siapapun dan kapanpun dari dalam organisasi. Sehingga untuk melakukan analisisnya tanpa menunggu jadwal yang telah ditentukan. Kemudian untuk perencanaan strategis itu bersifat sistematis, yang dimana tujuan dan strategi yang telah dinyatakan sebelumnya itu biasanya bersifat eksplisit
dan dapat dikomunikasikan dengan jelas dengan manajer, sehingga dapat membuat kerangka kerja untuk memutuskan program yang akan dilakukan. Sehingga proses perencanaan strategis formal ini adalah langkah pertama yang penting untuk menulis deskripsi tujuan dan strategi organisasi. Dan next. Kemudian yang selanjutnya ada evolusi perencanaan strategis, yang dimana pada saat ini sekitar 50 tahun yang lalu perencanaan strategis itu bersifat tidak sistematis atau manajemen melakukan pemikiran tentang rencana jangka panjang tetapi tidak dalam cara yang terkoordinasi. Kemudian sekitar pada akhir tahun 1950-an beberapa organisasi memulai sistem perencanaan strategis formal yang dimana pada upaya awalnya mengalami kegagalan. Namun karena seiring berjalannya waktu, manajemen mulai mempelajari bahwa tujuan dari perencanaan strategis itu sendiri adalah membuat pilihan di antara program-program alternatif, yang dimana fokusnya itu adalah pada program itu sendiri daripada pada pusat tanggung jawab yang melaksanakannya. Sehingga pada saat ini beberapa organisasi sudah melakukan perencanaan strategis untuk 3 hingga 5 tahun ke depan. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Hoironisa atas kesempatannya. Nah, melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, maka di sini saya akan membahas terkait manfaat dan limitasi atau keterbatasan dari perencanaan strategis. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas manfaatnya dulu. Jadi mungkin bisa minta tolong di next. Oke, jadi manfaat yang dapat diberikan dari suatu perencanaan strategis bagi organisasi ini ada 4. Yang pertama, kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Yang kedua, sebagai alat pengembangan manajemen. Yang ketiga, sebagai mekanisme untuk memaksa manajemen berpikir jangka panjang. Dan yang keempat, sebagai alat untuk menyejajarkan manajemen dengan strategi jangka panjang perusahaan. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu nih teman-teman terkait manfaat-manfaat yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin bisa di next. Oke, kita bahas yang pertama terkait kerangka kerja pengembangan anggaran. Jadi perencanaan strategis ini bermanfaat untuk mengembangkan anggaran tahunan, di mana dalam menentukan anggaran itu organisasi perlu komitmen sumber daya untuk tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu perlu adanya ide, kemudian gagasan yang jelas untuk mengarahkan organisasi ini. Nah, disinilah peran dari perencanaan strategis tersebut untuk memfasilitasi perumusan dari anggaran operasi dan organisasi yang efektif, serta memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya yang optimal, yang mana ini akan bermanfaat untuk mendukung opsi-opsi strategis kunci. Nah, yang kedua, bahwa perencanaan strategis itu bermanfaat sebagai alat pengembangan manajemen, di mana perencanaan strategis formal ini merupakan alat pendidikan dan pelatihan bagi manajemen untuk menciptakan manajer yang unggul dengan pemikiran tentang strategi dan bagaimana nanti implementasinya di dalam perusahaan. Oke, bisa kita lanjut. Nah, yang ketiga, bahwa perencanaan strategis itu juga bermanfaat sebagai mekanisme untuk memaksa manajer memikirkan jangka panjang. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa para manajer itu terkadang cenderung lebih khawatir dengan masalah taktis perusahaan dan isu-isu jangka pendek, sehingga menyebabkan para manajer ini seringkali mengabaikan isu-isu jangka panjang. Nah, melalui proses perencanaan strategis ini, teman-teman, secara tidak langsung akan memaksa para manajer itu untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah dan isu jangka panjang yang penting bagi perusahaan. Nah, manfaat yang keempat, bahwa perencanaan strategis itu sebagai alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi korporat, di mana dalam suatu korporat atau suatu perusahaan, organisasi ya, yang namanya debat, diskusi, negosiasi, itu kan merupakan salah satu hal yang sangat penting ya. Mengapa menjadi penting? Karena hal-hal tersebut itu dapat menciptakan sebuah rencana strategis untuk mengklarifikasi strategi korporat, bisa juga untuk menyatukan manajer dengan gagasan strategi, dan bahkan bisa mengungkapkan implikasi dari strategi korporat kepada manajer.
Oke, jadi kita sudah membahas terkait manfaat dari rencana strategi. Dan bisa kita simpulkan bahwa memang perencanaan strategis ini merupakan satu hal yang sangat krusial dan perlu dipertimbangkan dengan matang oleh manajemen demi kelangsungan masa depan perusahaan. Nah, mungkin bisa di next dulu. Oke, nah meski begitu, meskipun tadi manfaatnya sangat banyak dan sangat penting ya untuk perusahaan, tapi memang ada beberapa keterbatasan atau limitasi dari perencanaan strategis itu sendiri. Yang pertama, bahwa selalu ada bahaya dalam perencanaan yang menimbulkan banyak resiko birokratis. Misalnya perencanaan ini bisa saja berakhir hanya sebatas pengisian formulir, kemudian hanya sebatas latihan birokrasi, maupun perencanaan strategis tanpa pemikiran jangka panjang. Yang kedua, keterbatasannya itu adanya kemungkinan bahwa manajemen menganggap karena pentingnya rencana strategis, maka perlu dibentuk sebuah departemen rencana strategis, yang mana justru departemen ini dapat menghilangkan fungsi dari manajemen lini. Nah, limitasi yang ketiga adalah bahwa perencanaan strategis ini merupakan sebuah proses yang memakan banyak waktu dan biayanya cukup mahal. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian rencana strategis fungsional yang diinginkan dalam organisasi itu memiliki beberapa karakteristik nih, teman-teman. Yang pertama, bahwa manajemen puncak itu yakin bahwa perencanaan strategis itu penting dan memiliki dampak yang signifikan pada pengambilan keputusan yang aktual. Yang kedua, bahwa organisasi itu relatif besar dan rumit karena proses perencanaan strategis itu tidak terlalu dibutuhkan untuk organisasi yang kecil dan relatif stabil. Nah, yang ketiga, adanya ketidakpastian tentang masa depan. Meskipun masa depan itu merupakan sesuatu yang tidak pasti, tetapi organisasi itu memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Nah, apabila organisasi itu cukup stabil atau tidak kompleks ya, maka rencana strategis itu tidak terlalu diperlukan, seperti yang sudah dijelaskan pada poin nomor 2 tadi. Mengapa? Karena masa depan itu biasanya hampir sama dengan masa lalu, sehingga rencana strategis itu nantinya hanya akan berupa latihan dalam ekstrapolasi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya yang lain untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari Regita akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni struktur dan isi program. Di sebagian besar organisasi industrial, program adalah produk atau keluarga produk ditambah penelitian dan pengembangan, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas-aktivitas penting lain yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Misalnya, di sebuah organisasi, setiap lini produk adalah suatu program, sementara organisasi lain strukturisasi programnya berdasarkan pusat laba, yakni unit bisnis. Di organisasi jasa, program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Misalnya, pemerintah federal membagi aktivitasnya menjadi 10 program utama, sementara di organisasi jasa multi-unit, setiap unit atau wilayah geografis merupakan suatu program. Nah, rencana strategis biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan, di mana 5 tahun merupakan periode yang cukup panjang untuk mengestimasi konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Konsekuensi dari keputusan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru untuk memperoleh aktiva modal utama yang baru mungkin tidak dapat sepenuhnya dirasakan dalam periode yang lebih pendek. Jangka waktu di atas 5 tahun mungkin begitu kabur, sehingga usaha-usaha untuk membuat suatu program untuk periode yang lebih lama adalah tidak berguna jika dilakukan. Di beberapa organisasi, rencana strategis hanya mencakup 3 tahun ke depan. Jumlah dolar dari tiap program menunjukkan besaran estimasi dari pendapatan, beban, dan pengeluaran modal. Karena jangka waktunya relatif panjang, hanya estimasi kasar yang memungkinkannya. Jadi estimasi ini sebagai dasar untuk mengindikasikan arah umum organisasi. Next. Nah, selanjutnya adalah hubungan organisasional. Proses perencanaan strategi ini melibatkan manajemen senior dan manajer dari unit bisnis atau pusat pertanggungjawaban utama lainnya yang dibantu oleh staf. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dan eksekutif unit bisnis dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal, di mana mereka dapat mencapai sekelompok tujuan dan rencana yang disetujui bersama.
Nah, di beberapa organisasi, controller organisasi membuat rencana strategis, sementara di organisasi lainnya ada staf perencanaan tersendiri. Perencanaan strategi ini memerlukan keahlian analitis dan pandangan ke depan yang luas. Mungkin tidak ada di organisasi controller. Nah, controller mungkin hanya memiliki keahlian terutama dalam teknik-teknik analisis terinci yang diperlukan untuk menyesuaikan anggaran tahunan dan menganalisis varians antara jumlah aktual dan yang dianggarkan. Jika ada staf perencanaan tersendiri, organisasi controller biasanya melakukan pekerjaan untuk menyebarkan pedoman dan mengumpulkan angka yang diusulkan. Angka-angka dalam rencana strategis, dalam anggaran tahunan, dan dalam sistem akuntansi harus konsisten satu sama lain dengan cara menugaskan tanggung jawab atas ketiga hal tersebut kepada staf yang sama. Beberapa perusahaan memasukkan angka-angka itu ke dalam satu model komputer tunggal. Nah, anggota staf kantor pusat memfasilitasi proses perencanaan strategis, tetapi sebaiknya tidak terlalu ikut campur karena sebagai katalis mereka memastikan bahwa proses tersebut dilaksanakan dengan seharusnya, tetapi mereka tidak mengambil keputusan atas program. Jika manajer unit bisnis memandang bahwa staf kantor pusat terlalu berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, manajer ini akan enggan melakukan diskusi yang jujur dengan staf. Padahal diskusi ini penting dalam mengembangkan rencana yang baik. Next. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan gaya manajemen puncak. Perencanaan strategis ini sangat bergantung pada gaya dari CEO. Beberapa CEO mengambil keputusan tanpa manfaat dari alat perencanaan formal. Jika controller dari perusahaan semacam itu berusaha untuk memperkenalkan suatu sistem formal, ia mungkin tidak akan berhasil. Tidak ada sistem yang berfungsi efektif jika tidak benar-benar digunakan oleh CEO-nya. Nah, jika manajer lain menganggap bahwa sistem tersebut bukanlah bagian yang penting dari proses manajemen, mereka hanya akan memberikan janji-janji atau lip service. Di beberapa perusahaan, CEO menginginkan beberapa rencana keseluruhan untuk alasan-alasan yang telah dinyatakan sebelumnya. Tetapi secara temperamen, mereka menghindari pekerjaan-pekerjaan rutin. Sistem tersebut dapat berisi semua elemen dengan rincian minimum dalam dokumen tertulis dan tekanan yang relatif lebih besar pada diskusi informal. Sementara di perusahaan lain, manajemen senior memilih analisis dan dokumentasi yang ekstensif atas rencana. Dalam perusahaan ini, bagian formal dari sistem ini relatif terperinci. Nah, perancang sistem hanya mendiagnosis dengan benar gaya dari manajemen senior dan memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan gaya itu. Ini merupakan tugas yang sulit mengingat perencanaan strategi formal telah menjadi suatu gaya, dan beberapa manajer berpikir bahwa mereka mungkin dipandang kuno jika tidak menggunakannya. Mereka mungkin menginstruksikan stafnya untuk memasang sistem yang terinci, yang kemudian mereka rasakan tidak nyaman untuk menggunakannya. Sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin kedua, yaitu Analyzing Proposed New Programs. Bisa di next. Nah, ide untuk program baru dapat berasal dari mana saja dalam organisasi. Bisa dari atasan seperti CEO atau bisa dari bawahan seperti staf perencanaan kantor pusat maupun organisasi operasional lainnya. Nah, usulan untuk program baru dapat bersifat reaktif dan proaktif. Reaktif di sini maksudnya sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan, sedangkan proaktif sebagai inisiatif untuk mengkapitalisasi atau mengambil kesempatan yang ada. Nah, kemudian karena keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menemukan dan mengimplementasikan program baru, maka sistem yang digunakan sebaiknya cukup fleksibel dan reseptif, sehingga ide-ide baru dapat muncul dan mendapatkan perhatian, dan bukannya sistem yang formal dan terstruktur, karena dapat membatasi para karyawan untuk menyampaikan ide baru mereka. Bisa di next? Nah, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap keputusan program baru, yaitu dengan capital investment analysis. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah manajemen keuangan, bahwa untuk menganalisis usulan investasi modal adalah berusaha menemukan net present value atau NPV dan the internal rate of return atau IRR. Di mana net present value atau NPV ini merupakan kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diberikan.
Sedangkan the internal rate of return atau IRR merupakan implisit dalam hubungan antara kas masuk dan kas keluar dan merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi. Nah, kedua teknik ini dapat dijadikan indikator untuk menentukan apakah suatu investasi itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada 4 alasan mengapa NPV itu tidak digunakan. Yang pertama, usulan jelas menarik sehingga tidak memerlukan perhitungan NPV. Misalnya ada mesin baru yang dikembangkan dan mengurangi biaya secara substansial sehingga hanya memerlukan tingkat pengembalian 1 tahun saja, maka tidak memerlukan perhitungan NPV. Yang kedua, estimasi tidak pasti sehingga ada ketidaksesuaian antara usaha dan perhitungan NPV-nya. Yang ketiga, usulan tidak berhubungan dengan laba, padahal tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan laba. Dan yang keempat, tidak ada alternatif yang layak untuk diadopsi. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada pertimbangan dalam implementasi sistem evaluasi pengeluaran modal. Nah, ada 3 pertimbangan yaitu rules, avoiding manipulation, dan models. Di mana rules ini adalah berisi mengenai persetujuan usulan pengeluaran modal dan berisi mengenai pedoman untuk membuat usulan dan kriteria untuk persetujuan. Misalnya ada usulan untuk melakukan penghematan dengan biaya yang kecil, maka diperlukan tingkat pengembalian hanya 2-3 tahun saja dan disetujui oleh manajer tingkat pabrik. Sedangkan untuk usulan yang lebih besar perlu disetujui oleh manajer unit bisnis, CEO, dan dewan direksi. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah avoiding manipulation, yaitu reputasi dari pengusul proyek dapat menjadi pengaman untuk menghindari adanya manipulasi. Nah, analis ini dapat menggunakan angka dari pengusul proyek yang memiliki catatan atau reputasi yang baik. Pertimbangan ketiga adalah model, di mana untuk mendukung keputusan maka dilakukan analisis seperti analisis resiko, sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario, dan lainnya, di mana analisis ini bergantung pada data yang diperlukan itu tersedia. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada organization for analysis atau pengaturan untuk analisis. Nah, suatu tim itu akan mengevaluasi usulan besar dan penting, dan prosesnya memerlukan waktu 1 tahun atau lebih. Nah, bahkan untuk mengevaluasi usulan yang kecil itu akan diperlukan diskusi terlebih dahulu antara pengusul proyek dan staf kantor pusat. Kemudian akan disetujui oleh eksekutif, lini maupun fungsional, kemudian akan diserahkan kepada CEO untuk keputusan akhir, di mana CEO ini akan melakukan pengembangan dan pengujian halangan untuk dilakukan sebelum implementasi penuh, yaitu menggunakan expert system, di mana expert system ini menggunakan software komputer untuk analisis. Nah, software komputer ini akan memungkinkan setiap partisipan itu untuk memberikan suara dan memeringkatnya, serta membuat tabulasi yang menyatakan inkonsistensi, kesalahpahaman, serta mempertanyakannya. Kemudian akan mengarah kepada kesimpulan yang menyatakan konsensus dari kelompok tersebut. Kemudian untuk menganalisis usulan investasi itu tidak ada jadwal yang tetap. Misalnya dilakukan segera setelah orang-orang itu tersedia maupun dilakukan perencanaan terlebih dahulu dalam 1 tahun. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya Isna Rahmawati akan menjelaskan materi mengenai analisis ongoing program, di mana bahwa perusahaan selain mengembangkan program-program baru seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi, perusahaan juga dapat menganalisis program-program yang sedang berjalan. Di sini kita akan belajar mengenai analisis rantai nilai dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Next. Value chain analysis merupakan sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan antar mata rantainya. Dari mulai memperoleh bahan baku dari pemasok, melakukan produksi, hingga mengantar produk yang sudah jadi ke pelanggan akhir.
Berdasarkan perspektif perencanaan strategis, dalam analisis ini akan memfokuskan pada 3 hubungan. Yang pertama yaitu hubungan dengan pemasok. Antara perusahaan dan pemasok harus mendapatkan manfaat pada kedua belah pihak, sehingga akan dapat mengurangi biaya, meningkatkan nilai, bahkan bisa keduanya. Contohnya, ketika Unilever memproduksi es krim yang terdapat bahan coklat, perusahaan dapat membeli coklat dalam bentuk cair, sehingga akan menghemat Unilever mengenai biaya membongkar dan melelehkan coklat, sedangkan pemasok coklat akan menghemat biaya cetak coklat. Yang kedua, yaitu hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan juga harus menguntungkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun pelanggan itu sendiri. Contohnya, perusahaan botol membangun fasilitas produksi di dekat pabrik minuman, di mana pabrik minuman ini membutuhkan botol sebagai salah satu bahan dalam pembuatan produknya. Sehingga perusahaan dapat menghemat biaya angkut barang atau botol tadi, dan botol dapat dikirim dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, yaitu hubungan proses di dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut. Aktivitas ini dinilai secara individual atau setiap mata rantai dalam suatu perusahaan itu saling bergantung satu sama lain. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya analisis dari value chain ini, yaitu meningkatkan efisiensi baik dari proses pemindahan bahan baku, proses produksi, maupun proses pengangkutan barang kepada pelanggan dengan biaya terendah, waktu terpendek, namun kualitas yang diberikan itu tetap dapat diterima oleh masyarakat atau konsumen gitu. Efisiensi dapat dilakukan dengan efisiensi pada bidang desain, bagian dalam, bagian produksi, maupun di bagian luar. Efisiensi pada bagian desain akan mengurangi jumlah komponen terpisah dan meningkatkan kemudahan untuk memproduksinya. Untuk efisiensi di bagian dalam dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah vendor, mempercepat proses produksi atau komputerisasi, persediaan just in time, pemilihan pasok yang bertanggung jawab atas kualitas bahan sehingga mengurangi biaya inspeksi. Terus selanjutnya yaitu efisiensi di bagian produksi, di mana perusahaan dapat melakukan otomatisasi dan dengan sistem pengendalian produksi yang jauh lebih baik. Untuk yang keempat yaitu efisiensi di bagian luar, yaitu proses di mana perusahaan itu mengangkut atau memindahkan produk jadi ke tangan konsumen. Dapat dilakukan dengan pemesanan secara elektronik, mengubah lokasi gudang untuk dekat dengan konsumen, dan meningkatkan efisiensi dari operasi gudang itu sendiri. Di sini dalam analisis value chain ini yang paling penting bahwa semua bagian rantai nilai itu harus dianalisis secara bersamaan. Karena jika tidak, pengurangan pada salah satu mata rantai itu bisa menyebabkan peningkatan biaya di mata rantai lainnya gitu. Next. Selanjutnya yaitu activity based cost atau ABC, yaitu menghitung biaya produk berdasarkan total biaya aktivitasnya. Pemicu biaya mencerminkan penyebab jumlah biaya yang terjadi pada suatu aktivitas yang bervariasi. Biaya yang dimaksudkan itu berupa biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya umum dan administrasi, hingga biaya pemasaran produk. Poin pentingnya di sini bahwa pembebanan overhead produk itu harus sesuai dengan proporsi aktivitas yang menghasilkannya. Next. Kegunaan informasi ABC. Penggunaan activity based cost akan menunjukkan bagian-bagian aktivitas yang memiliki biaya lebih tinggi,
Informasi ini nanti akan membantu perusahaan dalam membuat kebijakan, terutama berkaitan dengan penetapan harga, bauran produk, penambahan atau penghapusan produk, tata ruang pabrik yang lebih baik agar terjadi efisiensi produksi, hingga kesederhanaan desain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terakhir tentang proses perencanaan strategis, di mana ketika kita itu akan melakukan proses perencanaan strategis, akan melibatkan 6 langkah untuk pencapaiannya. Bisa tolong di next? Untuk langkah pertama sendiri, ada meninjau dan juga melakukan pembaharuan rencana strategis. Jadi selama tahun berjalan, perusahaan itu akan membuat suatu keputusan yang nantinya akan mengubah rencana strategis. Dan manajemen itu akan membuat keputusan tersebut setiap kali mereka membutuhkan, bukan sebagai tanggapan jadwal yang telah ditetapkan. Implikasinya itu adalah setiap keputusan untuk 5 tahun ke depan, itu harus dimasukkan dalam rencana strategis segera setelah keputusan itu dibuat. Jika misal tidak dilakukan, rencana itu tidak akan lagi mencerminkan dasar yang berlaku untuk menguji usulan strategi dan juga program dari perusahaan. Nah, untuk langkah kedua itu adalah memutuskan asumsi dan juga pedoman, di mana rencana strategis yang telah diperbaharui di langkah pertama itu nanti akan dimasukkan asumsi-asumsi yang luas seperti misalnya pertumbuhan dalam produk domestik bruto, pergerakan musiman, tarif upah dari tenaga kerja, kondisi pasar seperti misal tindakan pesaing, dan juga dampak dari undang-undang pemerintah di setiap negara di mana perusahaan itu beroperasi. Asumsi-asumsi ini kemudian nantinya akan diperiksa kembali dan jika diperlukan akan diubah untuk dimasukkan informasi-informasi terbaru. Pembaruan yang dihasilkan itu nantinya tidak akan dilakukan secara mendetail, hanya cukup sebagai dasar untuk pengambilan keputusan manajemen senior tentang tujuan yang akan dicapai dalam rencana tahunan dan juga tentang pedoman dalam pencapaian tujuan tersebut. Next. Nah, untuk langkah yang ketiga, itu ada iterasi pertama dari rencana strategis, di mana pada tahap ini kita akan menggunakan asumsi, tujuan, serta pedoman yang sudah dijelaskan sebelumnya. Unit bisnis dan juga unit operasi lainnya nantinya akan membuat rancangan pertama dari rencana strategis yang mungkin akan memasukkan rencana operasi yang berbeda dari rencana sekarang, seperti misalnya perubahan dalam taktik pemasaran. Anggota dari staf kantor pusat itu seringkali mengunjungi unit bisnis selama proses ini. Tujuannya itu adalah untuk mengklarifikasi pedoman, asumsi, dan juga instruksi, serta secara umum itu untuk membantu staf unit bisnis dalam proses perencanaan. Untuk langkah yang keempat, itu ada analisis, di mana ketika misalnya kantor pusat menerima rencana dari unit bisnis, kantor pusat itu akan menggabungkannya menjadi satu rencana strategis korporat secara keseluruhan. Staf perencanaan dan juga pemasaran, staf produksi, serta eksekutif fungsional lainnya, itu di kantor pusat nantinya bakal menganalisis rencana tersebut secara mendalam. Misalnya, unit X akan merencanakan taktik pemasaran baru, sehingga nantinya akan muncul pertanyaan seperti apakah mungkin bahwa penjualan yang dihasilkan ini nantinya akan sebesar yang diindikasi pada rencana. Atau contoh lainnya, unit usaha Y itu merencanakan penambahan personal umum dan juga administrasi. Dan nantinya juga akan muncul pertanyaan seperti misalnya, apakah orang tambahan ini benar-benar dibutuhkan atau tidak. Staf kantor pusat dan juga rekan-rekan mereka di unit bisnis itu menyelesaikan beberapa pertanyaan tersebut dengan cara diskusi dan juga melaporkannya pada manajemen perusahaan, di mana hasilnya itu akan menjadi dasar diskusi antara manajer perusahaan dan juga manajer unit bisnis. Next. Untuk langkah kelima, itu ada iterasi kedua dari rencana strategis, di mana analisis ini adalah penyerahan pertama yang mungkin perlu revisi rencana dari beberapa unit bisnis, atau bisa juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dan juga pedoman yang nantinya akan mempengaruhi semua unit bisnis. Misalnya, penggabungan dari semua rencana itu akan mengindikasikan bahwa penurunan kas akibat peningkatan persediaan dan juga pengeluaran modal itu bakal lebih besar daripada yang dapat ditoleransi perusahaan. Jika demikian terjadi, mungkin ada kebutuhan untuk penundaan pengeluaran di seluruh organisasi di perusahaan tersebut. Untuk tahap terakhir atau tahap yang keenam itu ada tinjauan dan juga persetujuan akhir, di mana untuk tahap ini akan ditandai dengan pertemuan dengan pejabat-pejabat senior korporat yang umumnya akan mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin akan dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan Dewan Direksi. CEO nantinya bakal memberikan persetujuan akhir, di mana persetujuan tersebut sebaiknya akan dilakukan sebelum awal dari rencana pembuatan anggaran, karena rencana strategis itu merupakan input yang cukup penting bagi proses
proses perencanaan anggaran tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Alma selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya tadi. Nah, sebelum menutup sesi kali ini, ada satu quotes atau kutipan yang cukup menarik nih teman-teman dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Yusuf Kala. Quotes-nya yaitu, pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit, sedangkan perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Nah, maksudnya dalam berbagai aspek kehidupan, perencanaan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan kita ketahui bersama bahwa suatu pekerjaan yang diawali dengan perencanaan itu biasanya akan berjalan dengan baik dan terstruktur, sehingga hasilnya pun bisa jadi lebih maksimal. Namun, jika hanya berencana saja tanpa adanya realisasi, itu juga hanya akan menjadi angan-angan yang terarsip. Nah, begitu kurang lebih yang disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, kutipan tersebut turut menutup pemaparan materi kita pada kesempatan kali ini. Saya, Alma Kamilia, mewakili teman-teman kelompok 6, mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan pada pemaparan kelompok kami tadi. Semoga sedikit yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, stay safe, stay healthy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.